Selamat pagi Pak Dokter, selamat pagi audiens yang sudah hadir di webinar pagi ini. Salam sehat, semoga semua dalam keadaan sehat dan gembira. Oke, hidup aman bersama COVID-19. Hadirin yang kami boleh dengan hadirin saja ya atau audiens. Hadirin yang kami hormati peserta webinar pada pagi hari ini Sabtu tanggal 20 Agustus 2020, suasana yang sedikit mendung, semoga tidak mempengaruhi keceriaan dan kebersamaan kita pagi ini. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, terimalah salam merdeka dari kami warga Kemang Pratama Bekasi. Merdeka! Semoga kita bisa pula merdeka dari wabah dan musibah besar yang melanda kita, yakni wabah COVID-19 ini. Begitu pentingnya, begitu mencemaskan, maka pagi ini kita memilih topik hidup aman bersama COVID-19. Bagaimana kita memaknai arti dan judul webinar kita kali ini memang rasanya sulit. Hidup aman bersama COVID. Itu sesuatu yang di luar dugaan. Namun jangan berburuk dan berprasangka buruk dulu, karena kita akan tetap pagi ini mengikuti dengan sesama pemaparan yang akan disampaikan oleh dua panelis kita, yaitu dua dokter ahli yang sangat kita banggakan, yakni panelis pertama adalah Dr. Anthony Demetrius Tulak, dokter spesialis paru dan saluran nafas, Fellow of American Chest Physician, Fellow of Indonesian Society of Respiratory, selaku Ketua Tim Medis Penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi, yang akan menyampaikan nantinya materi berjudul Hidup Aman, Sehat, dan Produktif pada Tatanan Hidup Baru COVID-19. Panelis kedua kita adalah Dr. Fikri Firdaus, MKKK, Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang sekarang menjabat sebagai Kepala SDK Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Beliau akan menyampaikan makalah berjudul COVID-19 New Normal. Hadirin yang kami sayangi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini dapat berlangsung dengan tanpa ada halangan dan kita semua diberikan raga yang sehat, pikiran yang cerdas, dan senantiasa dalam ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pagi ini telah hadir pula bersama kita adalah Dr. Haji Dani Ramdan, MP. Beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan bencana nasional, bukan hanya bencana nasional tetapi bencana dunia, maka sudah sepantasnya Bapak Dani juga memberikan opening statement pada pagi hari ini untuk acara yang kita laksanakan di lingkungan Kemang Pratama. Kami persilahkan Pak Dani Ramdan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih, alhamdulillah. Selamat jumpa, salam kenal. Saya Dani Ramdan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat ini mendapat tugas dari Pak Gubernur untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, menyampaikan salam silaturahmi, salam dari Pak Gubernur Ridwan Kamil. Hari ini beliau sedang ada kegiatan sehingga menugaskan saya untuk menyampaikan open speech dalam kegiatan yang luar biasa ini, forum RW ya di Kemang Pratama, dengan materi juga yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini sebagai pembukaan, barangkali bahan yang disampaikan Pak Gubernur adalah memberikan sedikit
overview gimana kondisi penanganan COVID di Jawa Barat, boleh ya? Walaupun itu mungkin sekadar untuk ilustrasi saja bagaimana pemerintah bersama pemerintah daerah sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota terus bekerja untuk melindungi masyarakat penanggulangan COVID ini. Barangkali saya boleh screen sharing untuk host, untuk screen sharing supaya data-datanya bisa dilihat ya, karena kita akan memberikan gambaran dari data-data yang terakhir. Ya, sebagian diantaranya tentu terkait juga dengan kondisi-kondisi di Kota Bekasi ya. Masih belum bisa ya. Mungkin Ibu sebagai host bisa membuka izin untuk partisipan bisa screen sharing. Ya, oke. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah terlihat ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan mohon izin saya menyampaikan secara singkat hal-hal yang saat ini sudah kami lakukan, khususnya diawali dari update perkembangan terkini COVID-19. Jadi kalau kita lihat di dunia ini per tanggal 24 Agustus kemarin ini datanya sudah mencapai 22 juta yang terkonfirmasi ataupun yang terpapar dengan kasus ini, dan yang meninggal sudah mencapai 783.516. Indonesia sendiri sekarang sudah mencatatkan kasus di 144.945 kasus terkonfirmasi, meninggalnya sudah mencapai 6.346. Jadi kalau sebagai wabah ataupun bencana, karena kami kacamatanya dari kebencanaan, ini luar biasa ya, bencana yang melanda seantero dunia dengan jumlah korban meninggal sedemikian besar. Barangkali tsunami yang terakhir juga sudah hampir menyamai. Nah, Jawa Barat sendiri dibanding dengan provinsi lain saat ini kalau dilihat dari kasus aktifnya itu ada di posisi ke-5 setelah DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Demikian. Tapi kalau dari kasus aktifnya jika dibanding dengan jumlah penduduk, tentu saja ini ya bisa dikatakan satu hal yang cukup istimewa. Kenapa? Karena dan juga dengan lokasi yang sangat dekat dengan DKI Jakarta sebagai epicentrum, Jawa Barat masih cukup bisa mengendalikan ya dengan jumlah kasus dibanding misalnya provinsi di atasnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, jumlah penduduknya lebih kecil. Kita 49 juta, hampir 50 juta mungkin nanti tahun depan. Jawa Timur di 38, Jawa Tengah 35 juta. Ini artinya apalagi kalau Sulawesi Selatan lebih rendah lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan walaupun memang angka-angka masih terus naik hingga saat ini. Nah, bagaimana dengan kabupaten kotanya? Ini Kota Depok masih, kemudian Kota Bekasi, kasus tertinggi kedua di Jawa Barat, kemudian Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Kalau dilihat berarti artinya wilayah Bodebek ini karena interaksi yang memang tidak bisa dihindari dengan Jakarta, ini menempati posisi tertinggi dan ditambah Bandung sebagai ibu kota provinsi. Dan selama 6 bulan kita menjalani ini, memang kasus itu selalu berputar-putar di Bodebek dan Bandung Raya. Makin pentingnya sejak 2 Maret kita sudah, 2 Maret kasus pertama dan 3 Maretnya terjadi klaster penyebaran, kita sudah mulai menetapkan kebijakan-kebijakan di 15 Maret itu untuk WFH, stay at home, lanjut, kemudian dengan beberapa kali PSBB, sehingga apalagi untuk Bodebek ini sampai saat ini masih PSBB transisi ya, kita menyesuaikan dengan DKI Jakarta. Nah, sedangkan untuk kabupaten kota lainnya kita sudah mulai masuk ke AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, bagaimana evaluasi PSBB dan AKB di Jawa Barat?
Kasus terkonfirmasinya tentu saja karena ini akumulasi naik terus totalnya, tetapi kalau kita lihat yang biru ini sembuh, angka kesembuhan, yang kuning ini angka kasus aktif, mulai di posisi tanggal 26 Juni ini sudah mulai dempet angka yang sembuh dan yang kasus aktif. Di 8 Juli ini sembuh lebih tinggi, walaupun pernah tersusul di 26 Juli kembali, nah tapi di saat ini angka sembuh sudah lebih tinggi dari yang kasus aktif. Artinya kapasitas perawatan kita sudah cukup baik. Ini juga kasus hariannya ada yang pernah tinggi ini karena ada kasus capai ada itu yang sekian 100 sampai 1000 orang. Nah, saat ini nampak bahwa ada kenaikan. Jadi dibanding pada masa-masa ini. Kenapa terjadi demikian? Kalau kita lihat ini per periodenya, ini adalah periode PSBB pertama, PSBB kedua, kemudian mulai ke PSBB proporsional, kemudian nah ini masuk ke AKB. Kita lihat bahwa selama PSBB, sebelum PSBB ini memang tinggi sekali. Lalu setelah diterapkan PSBB se-Provinsi Jawa Barat, ini jadi Jawa Barat ini salah satu provinsi yang menerapkan PSBB di 27 kabupaten kotanya. Langsung kasusnya menurun seperti ini, namun begitu AKB ada kenaikan kembali. Ini memang menjadi problematik bagi kita semua, antara darurat kesehatan dengan darurat ekonomi. Ketika kita melihat darurat kesehatan demikian kritis, mencegah supaya rumah sakit tidak overload, kita terapkan PSBB, alhamdulillah darurat kesehatannya bisa ditekan, angka penularan sangat rendah. Dilihat dari RT ya, angka reproduksinya, reproduksi rate. Tapi kita tidak bisa berlama-lama PSBB karena ekonomi juga tetap hidup dan sudah mulai banyak pengangguran, PHK pada saat itu. Pabrik-pabrik sudah mengeluh, dunia usaha, UKM juga terpuruk. Nah, oleh karena itu kita mulai buka pelonggaran-pelonggaran di AKB. Ekonomi sudah mulai berjalan, sekarang pulih, namun aspek kesehatannya yang naik-naik, walaupun ya dilihat tetap ada kendali. RT kita masih di 0,92, artinya di bawah 1 untuk pada tanggal 26 Agustus, namun dalam rata-rata 2 minggu itu di atas 1,18. Nah, kalau terkendali itu harusnya memang kita di bawah 1 idealnya. Jadi artinya penularannya tidak terlalu tinggi. Itulah gambaran-gambarannya, sekira ini kita lewat saja. Ini juga yang detail-detailnya. Kami ingin menggambarkan bahwa memang situasi yang kami hadapi adalah seperti ini. Ketika masyarakat stay at home, baik dalam masa PSBB, terutama ini tinggi sekali pada masyarakat tinggal di rumah, tidak kemana-mana, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah juga di rumah. Ini begitu AKB, ini mulai pada keluar ke rumah, jadi turun grafik masyarakat yang tinggal di rumah. Ini berbanding terbalik kasusnya, ketika masyarakat tinggal di rumah, kasus rendah. Tapi begitu masyarakat sudah mulai keluar rumah, ini kasusnya naik terus, gitu, seperti ini. Jadi memang implikasi kenaikan-kenaikan angka positif ini artinya ada dua. Pertama memang ada pelonggaran karena demi pemulihan ekonomi. Yang kedua juga karena swab test terutama ini meningkat terus, diakselerasi sesuai dengan standar WHO, sehingga temuan-temuan kasusnya juga menjadi lebih banyak. Ini peta zona risiko per kabupaten kota, kita lihat bahwa memang Kabupaten Bodebek ini rasionya sedang, yang kuning ini. Nah, yang merah ini tinggi. Ini posisinya di tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Ini adalah kota Depok. Geser ke 3 Agustus sampai 9 Agustus kemarin, Depok sudah pulih ke posisi sedang, yang lainnya tetap tingkat risiko rendah. Nah, kemudian di sini sedangnya 12 kabupaten kota, Depok kembali, jadi Depok ini turun naik terus, tinggi, yang lainnya tetap rendah. Nah, tetapi yang terakhir, periode 17 Agustus sampai 23 Agustus kemarin, ini Depok juga sudah turun lagi ke posisi risiko sedang. Jadi berputar-putar di sekitar sini saja ternyata kasus-kasus penularan itu.
Nah ini gambaran per kabupaten kotanya. Kita lihat kota Bekasi misalnya ini masih posisi sedang, cukup stabil ya, belum bisa turun ke rendah. Jadi mudah-mudahan rasanya kota Bekasi belum pernah mencapai situasi risiko tinggi. Ini saya kira ada prestasi, pastinya kerjasama pemerintah dan masyarakatnya juga cukup tinggi, kesadaran masyarakatnya. Namun tentu harus terus ditingkatkan karena COVID ini nampaknya memang penyakit kerumunan, di mana kepadatan penduduk tinggi, di situ juga angka-angka tinggi. Buktinya angka-angka tinggi itu dipegang di kota-kota yang memang urbanis dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kira itu gambaran-gambaran ini. Kalau se-Jawa Barat, kecamatan yang hijau ini adalah yang tanpa kasus. Posisinya terus menurun dari asalnya 247, sekarang tinggal 199 kecamatan saja yang tanpa kasus. Ini yang sedang kita dorong karena beberapa kecamatan ini juga terkendala aspek pendidikan ya, jaringan online-nya, jaringan internetnya masih banyak kendala. Ini akan kita coba buka untuk pendidikan, jadi yang memang terkendala online dan tidak ada kasus sejak awal. Nah ini bisa dibuka pendidikan, tapi tetap juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu yang kami lakukan, tapi intinya di samping kesehatan kami juga menangani aspek-aspek ekonominya. Ada kegiatan jaring pengaman sosial. Nah ini saat ini tidak kurang dari 10,7 juta kepala keluarga yang kami subsidi melalui bansos atau mencapai 72%. Ini angka yang sangat tinggi. Di kondisi sebelum COVID, penerima bansos itu hanya 25% kepala keluarga di Jawa Barat. Tapi ketika COVID, naiknya ke 72%. Perkiraan kami awalnya paling sampai 45%, 50%. Ini 72%. Jadi dampaknya luar biasa. Ada beberapa program mulai dari PKH, bantuan tunai, Kemensos, dan seterusnya. Saya kira itu saja paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti jika ada diskusi, ada rekan saya yang melanjutkan. Saya kebetulan ini sedang posisi di lapangan di Sumedang, di Pangandaran, sedang melaksanakan operasi adaptasi kebiasaan baru. Dan ini juga bisa dalam rangka pengendalian juga. Nanti kalau acaranya sudah selesai, saya kembali bergabung. Sementara saya digantikan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dani Ramdan. Kami telah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini kangen dengan gubernur kesayangan. Yang muncul Pak Dani, mukanya mirip dengan gubernur kami ini, Kang Emil. Ya, terima kasih sekali lagi. Beberapa data yang disampaikan menunjukkan bahwa suspek penderita COVID-19 di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, masih terus menunjukkan angka yang meningkat. Meskipun berbagai usaha sudah dilakukan dan ada beberapa kabar juga yang mengembirakan, ada di beberapa daerah, bahkan ada beberapa kecamatan yang dikatakan tanpa kasus. Ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat barangkali akan menjadi contoh pula sebagai pilot project bagi provinsi lainnya dalam rangka menurunkan kasus penderita COVID-19. Kembali, work from home, stay at home, PSBB adalah kunci daripada bagaimana kita melaksanakan penurunan tingkat penderita COVID-19 ini. Meskipun seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, PSBB dilakukan, ada dampak ekonomi yang berlanjut. Jadi memang ini satu hal yang sangat dilematis dilakukan. Hadirin yang kami hormati, peserta webinar yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa webinar ini memang berbeda dengan webinar yang dilaksanakan banyak institusi atau instansi.
Kali ini webinar tentang COVID-19 diselenggarakan dan diinisiasi oleh kelompok RT RW yang tergabung dalam forum RW Perumahan Kemang Pratama yang lokasinya di Bekasi. Jadi warga pengurus atau panitia ini adalah warga RT RW. Semoga ini menjadi awal dan pilot project pula untuk RW-RW lain atau RT lain yang ada di perumahan lain seputaran Bekasi dan di wilayah provinsi lainnya. Sebaiknya demikian acung jempol boleh kita sampaikan atas terselenggaranya webinar dengan topik yang sangat kita butuhkan saat ini, yakni tentang COVID-19. Oke, karena itu mari kita dengarkan sambutan atau pemaparan dari Ketua RW yang beliau juga sekaligus Ketua Forum RW di Kemang Pratama tentang maksud dan tujuan kenapa diselenggarakannya webinar pada hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Khairil Anwar yang kami biasanya menyebut beliau atau memanggil beliau dengan Pak CA. Silahkan Pak CA. Assalamualaikum. Ya, baik. Terdengar dengan baik Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, apresiasi kita untuk kita bersama. Alhamdulillah kita bisa mengadakan webinar tentang COVID ini. Pertama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Didi Lazuardi karena beliau yang menginisiasi kepada Forum RW untuk mengadakan ini. Juga kepada teman-teman panitia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan terutama kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Pak Dani dan yang mewakili, terima kasih, apresiasi kami, salam kami untuk Pak Gubernur Pak. Yang kedua kepada sahabat saya Pak Dr. Antoni, terima kasih sudah meluangkan waktu dan membagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Juga kepada Dr. Fikri, alhamdulillah ini pemaparan yang sangat membuka wacana dan pengayaan bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, ya ini memang kita adakan menyikapi tingginya korban COVID tidak hanya di Kota Bekasi atau Jawa Barat, termasuk di Kemang Pratama. Ada beberapa RW kita yang sudah terpapar, meskipun alhamdulillah ada yang sudah sembuh. Dan ada satu orang warga kita, sesepuh kita yang sudah dipanggil oleh Allah karena COVID ini. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Kita berharap untuk ke depan kita bisa meminimalisir, makanya Forum RW berinisiatif mengadakan ini. Harapannya sebetulnya semua pengurus RT RW bisa hadir, tapi mungkin karena sesuatu lain hal masih belum maksimal. Dan hasil diskusi kita dengan teman-teman, termasuk juga dukungan dari teman Forum RW, ini bukan kali pertama kita akan mengadakan ini, insya Allah akan kita lanjutkan. Bukan hanya masalah COVID, tapi bagaimana kita bisa mendiskusikan hal-hal yang bersifat positif untuk kebaikan lingkungan kita, baik di sisi keamanan ataupun kebersihan. Mungkin suatu waktu nanti kita akan adakan masalah dengan PLN atau dengan PN gas. Ya ini hikmahnya dengan adanya COVID ini kita bisa menjalin silaturahim meskipun itu secara online. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bagaimana supaya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi dari pemaparan Pak Dani, masalah wabah COVID ini betul-betul sangat bergantung dari masalah kerumunan kita. Cuman itu nggak bisa kita hindari karena darurat ekonomi lebih besar daripada darurat kesehatan. Saya hanya menghimbau kepada kita semua yang di Kemang Pratama bagaimana kita disiplin menjalankan protokol COVID supaya cukuplah saudara-saudara kita yang menjadi korban itu menjadi korban yang terakhir. Untuk ke depan kita akan coba minimize. Bapak Ibu, saya mengharapkan setelah selesai webinar ini kita makin dapat masukan-masukan yang sangat berharga sehingga hal-hal yang bersifat hoax itu bisa kita antisipasi. Dan satu hal juga saya mengimbau bukan hanya dari sisi teknisnya, ini juga harus kita sikapi dari sisi spiritualnya tanpa membedakan agama kita masing-masing. Marilah ini kita kembalikan kepada Sang Yang Maha Kuasa agar kita juga tidak terlepas dari berusaha untuk berdoa
Semoga wabah ini cepat berlalu, tidak hanya di Kemang Pratama, tapi juga di wilayah negara kita dan di dunia secara umumnya. Demikian Bu Dede, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan menghimbau insya Allah nanti di depan hari kita akan adakan webinar-webinar yang lain dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita semua. Itu dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak CA. Kami menangkap isu atau isi daripada yang disampaikan bahwa webinar ini dilaksanakan untuk menyikapi tingginya korban COVID yang terjadi di Kemang Pratama, kemudian agar wabah COVID ini bisa menjadi tanggung jawab bersama yang dimotori oleh Forum RW tentunya. Masukan berharga agar kita dapat lebih waspada dan menghindari hoax.